Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Budi Kusuma dari semester 5 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1. Di sini saya akan membahas sedikit tentang evaluasi CIPP. Baik, apa itu CIPP? Evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang komprehensif dan sistematis yang dikembangkan oleh Daniel Stuflibum. CIPP merupakan singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Model ini digunakan untuk mengevaluasi suatu program, proyek, atau kebijakan dengan mempertimbangkan 4 aspek utama. Baik, untuk 4 aspek utama itu, yang pertama adalah konteks. Nah, evaluasi ini berfokus pada latar belakang dan alasan mengapa program, proyek, atau kebijakan tersebut diperlukan. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan, masalah, dan peluang yang ada dalam konteks tersebut. Yang kedua adalah masukan atau input. Evaluasi ini menilai sumber daya yang digunakan dalam program, proyek, atau kebijakan seperti tenaga, anggaran, materi, metode, dan fasilitas. Tujuannya adalah memastikan bahwa sumber daya yang ada memadai dan relevan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga adalah proses. Proses ini mengamati bagaimana program, proyek, atau kebijakan dilaksanakan. Tujuannya adalah memahami apakah kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, apakah ada kendala atau hambatan, dan bagaimana interaksi antara pelaksana dan sasaran. Yang terakhir adalah produk. Evaluasi ini mengukur hasil atau dampak dari program, proyek, atau kebijakan. Tujuannya adalah melihat apakah program mencapai tujuan yang diharapkan, apakah ada perubahan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Baik, lanjut untuk tujuan evaluasi CIPP itu, saya cantumkan ada 4. Yang pertama adalah memberikan informasi yang komprehensif, memberikan informasi yang lengkap dan mendalam tentang berbagai aspek program, proyek, atau kebijakan. Yang kedua ada membantu pengambilan keputusan. Hasil evaluasi CIPP dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan perbaikan program. Yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan memahami kekuatan dan kelemahan program. Evaluasi CIPP membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang keempat ada akuntabilitas. Evaluasi CIPP membantu memastikan akuntabilitas program, proyek, atau kebijakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang urutan pelaksanaan CIPP. Di sini saya mengambil 4, yaitu persiapan penyuluhan, mengandung menentukan tujuan, identifikasi indikator, memilih metode evaluasi, menyusun instrumen, menentukan sampel, menyusun rencana pelaksanaan evaluasi, dan yang pasti adalah membuat lembar persiapan penyuluhan. Yang kedua adalah pelaksanaan penyuluhan, pengumpulan data, memantau pelaksanaan program. Yang ketiga hasil, mengolah data, menyusun laporan program. Dan yang terakhir adalah analisis, menafsirkan hasil evaluasi, identifikasi, rekomendasi, dan menyusun rencana tindak lanjut. Baik, dari beberapa hal yang telah saya sampaikan, saya akan mengambil suatu studi kasus dari saya sendiri selama saya mengikuti MBKM di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di sini saya telah melaksanakan penyuluhan. Nah, bisa dilihat di layar terkait lembar persiapan penyuluhan. Di sini saya melaksanakan praktik penyuluhan pemanfaatan lahan pekarangan melalui sistem vertikultur menggunakan paralon. Di sini ada kegiatan pokok kegiatan, uraian kegiatan, waktu, keterangan seperti LPM pada umumnya. Dilampiri dengan sinopsis. Lanjut untuk persiapannya sendiri, saya membuat daftar pertanyaan untuk petani atau pengurus kelompok tani. Di sini saya membuat kuesioner yang saya bagikan secara langsung kepada peserta praktik penyuluhan saya.
Dalam aspek tersebut terdapat 3, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Di sini ada 5 pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Di sini juga saya membuat scoring tabel. Baik, saya di desa Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Di sana saya melaksanakan kegiatan penyuluhan pada hari Senin 22 September 2004 di kelompok wanita tani Sekar Arum, Desa Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Dan penentuan sampel, lalu ada jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan yang utama adalah topik yang saya bahas, yaitu pemanfaatan lahan pekarangan menggunakan vertikultur paralon. Lanjut adalah hasil. Nah, dari hasil yang telah saya dapatkan terdapat 10 responden dengan nama-nama seperti di layar. Ada 10 responden, semuanya perempuan, lalu berumur aneka ragam, alamat di Desa Wadung Getas. Nah, untuk hasil analisis evaluasi pelaksana penyuluhan sendiri ada pretest. Di sini saya membuat pretest, saya olah seperti ini hingga mendapat jumlah 231, rata-rata 23,1. Terus untuk post testnya ada 345 dengan rata-rata 34,5. Lalu saya membuat tentang hasil rekap nilai. Nah, efektivitas peningkatan perubahan pengetahuan dan sikap di sini ada 34,5 dikurangi 23,1 per 40 dikurangi 23,1 kali 100%. Di sini saya mendapatkan nilai 67,45% dalam kategori sangat efektif, karena lebih besar dari 66,68. Baik, sebelum saya menutup presentasi ini, ada sedikit hal tentang dokumentasi dalam pelaksanaan penyuluhan saya. Di sini saya cantumkan 3 dokumentasi. Yang pertama ada di sini saya sedang membagikan kuesioner terkait hal yang akan dievaluasi hasil setelah saya melakukan penyuluhan. Yang kedua adalah foto bersama setelah saya melakukan penyuluhan. Dan ini adalah hasil vertikultur paralon yang kita buat bersama. Lalu ini adalah pengisian kuesioner oleh peserta. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.